mengenal ragam benda langit. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tata surya. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat, serta benda-benda langit lain yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. 1. Matahari, yaitu pusat tata surya dan sumber energi. 2. Planet, yaitu benda langit yang mengelilingi matahari, terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 3. Satelit bulan, yaitu benda langit yang mengelilingi planet Bumi. 4. Komet, yaitu benda langit berekor yang tersusun dari es dan debu. 5. Asteroid, yaitu batuan kecil yang mengelilingi matahari. 6. Meteoroid, yaitu benda kecil di ruang angkasa. 7. Meteor, yaitu meteoroid yang terbakar saat masuk atmosfer. 8. Meteorit, yaitu sisa meteor yang jatuh ke permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet, termasuk bumi, bergerak mengelilingi matahari karena gaya gravitasi. Selanjutnya, ciri-ciri matahari. 1. Memancarkan cahaya dan panas sendiri. 2. Tersusun dari gas panas terutama hidrogen dan helium. 3. Berbentuk bola besar yang sangat panas. 4. Menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya, peran matahari bagi bumi. 1. Memberikan cahaya untuk siang hari. 2. Menghangatkan suhu bumi. 3. Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. 4. Mengatur cuaca dan iklim. Selanjutnya, kita akan mempelajari planet Merkurius dan planet Venus. Yang pertama, planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan juga merupakan planet terkecil dalam tata surya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari. Suhu di Merkurius bisa sangat panas pada siang hari, tetapi sangat dingin pada malam hari. Planet ini tidak memiliki atmosfer yang cukup tebal. Yang kedua, planet Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari dan sering disebut sebagai saudara kembar bumi karena ukurannya hampir sama. Namun, kondisi Venus sangat berbeda dengan bumi. Atmosfer Venus sangat tebal dan dipenuhi oleh gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, Venus menjadi planet terpanas di tata surya. Permukaannya tertutup awan tebal dan gunung berapi. Selanjutnya, planet Bumi dan planet Mars. Planet Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Hal ini karena Bumi memiliki air, udara oksigen, dan suhu yang sesuai untuk makhluk hidup. Sekitar 70% permukaan bumi terdiri dari air. Bumi juga memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Rotasi bumi menyebabkan siang dan malam, sedangkan revolusinya menyebabkan pergantian musim. Selanjutnya, planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari dan dikenal sebagai planet merah karena permukaannya mengandung besi oksida karat. Mars memiliki gunung tertinggi di tata surya, yaitu Olympus Mons. Suhu di Mars relatif dingin dan atmosfernya sangat tipis. Para ilmuwan tertarik mempelajari Mars karena diduga pernah memiliki air di masa lalu. Selanjutnya, planet Jupiter dan planet Saturnus. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Planet ini termasuk planet gas raksasa yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Jupiter memiliki banyak satelit, termasuk Ganymede yang merupakan satelit terbesar di tata surya. Dan salah satu ciri khas Jupiter adalah adanya badai besar yang disebut bintik merah besar yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Selanjutnya, planet Saturnus. Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan terkenal karena cincin-cincinnya yang indah. Cincin tersebut tersusun dari es dan batuan kecil. Seperti Jupiter, Saturnus juga merupakan planet gas raksasa. Saturnus memiliki banyak satelit. Salah satunya Titan yang memiliki atmosfer tebal
Meskipun besar, Saturnus memiliki massa jenis yang rendah, sehingga jika ada lautan sangat besar, Saturnus dapat mengapung. Selanjutnya, planet Uranus dan planet Neptunus. Planet Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari dan memiliki warna biru kehijauan karena adanya gas metana di atmosfernya. Keunikan Uranus adalah sumbu rotasinya yang sangat miring, sehingga planet ini tampak seperti berguling saat mengelilingi Matahari. Uranus juga termasuk planet gas raksasa dan memiliki suhu yang sangat dingin. Selanjutnya, planet Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari Matahari. Planet ini berwarna biru dan memiliki angin tercepat di tata surya, seperti Uranus. Warna biru Neptunus disebabkan oleh gas metana. Neptunus juga merupakan planet gas raksasa dengan suhu yang sangat dingin meskipun jauh. Neptunus tetap aktif dengan badai besar di atmosfernya. Selanjutnya tentang komet dan asteroid. Komet adalah benda langit yang tersusun dari es, debu, dan gas. Komet mengelilingi Matahari dengan orbit yang lonjong elips. Saat komet mendekati Matahari, es di dalamnya akan mencair dan menguap sehingga membentuk ekor bercahaya yang selalu menjauhi Matahari karena dorongan angin Matahari. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. Sedangkan asteroid adalah benda langit berbentuk batuan yang mengelilingi Matahari. Ukurannya lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid. Sebagian besar asteroid berada di sabuk asteroid yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya Matahari. Selanjutnya, meteoroid dan meteor. Meteoroid adalah pecahan kecil dari asteroid atau komet yang berada di ruang angkasa. Ukurannya bervariasi, mulai dari butiran debu hingga batu kecil. Meteoroid masih berada di luar atmosfer bumi. Sedangkan meteor adalah meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan udara. Saat terbakar, meteor terlihat sebagai garis cahaya di langit dan sering disebut sebagai bintang jatuh. Selanjutnya, meteorit dan Pluto. Meteorit adalah sisa meteoroid yang tidak habis terbakar di atmosfer dan berhasil mencapai permukaan bumi. Meteorit bisa berupa batu atau logam dan dapat meninggalkan kawah saat jatuh. Sedangkan Pluto adalah benda langit yang dahulu dianggap sebagai planet ke-9 dalam tata surya. Namun, sejak tahun 2006, Pluto diklasifikasikan sebagai planet kerdil dwarf planet. Pluto adalah planet kata yang tetap menjadi bagian dari tata surya meskipun bukan lagi planet utama. Karena kita sudah mengenal beragam jenis benda langit, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jadi kesimpulannya adalah, benda langit adalah semua objek yang berada di luar bumi seperti matahari, planet, satelit, bintang, komet, asteroid, serta meteor dan meteorit. Setiap benda langit memiliki ciri-ciri dan perannya masing-masing, namun semuanya bergerak secara teratur karena adanya gaya gravitasi. Matahari menjadi pusat tata surya dan sumber energi, planet mengelilinginya, dan satelit mengelilingi planet. Sementara itu, benda langit kecil seperti komet, asteroid, dan meteor juga menjadi bagian penting dalam sistem tata surya. Dengan mengenal benda langit, kita dapat memahami keindahan dan keteraturan alam semesta, serta menambah wawasan tentang dunia di luar bumi.